Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imel Triwulandari, Prodi dari Bimbingan dan Konseling kelas C tahun 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur dari pengajaran remedial. Yang pertama, pengertian dan karakteristik pembelajaran remedial. Kata remedial berasal dari bahasa Inggris yang berarti bersifat menyembuhkan, mengobati, membetulkan, atau membuat menjadi baik. Hal ini berarti bahwa pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang bersifat menyembuhkan sehingga menjadi baik atau sembuh dari masalah pembelajaran yang dirasa sulit. Pengajaran remedi sebagai upaya guru dengan atau tanpa bantuan kerjasama dengan ahli atau pihak lain untuk menciptakan suatu situasi kembali baru berbeda dari yang biasa, yang memungkinkan individu atau kelompok siswa dengan karakteristik tertentu lebih mampu mengembangkan dirinya, meningkatkan prestasi, penyesuaian kembali seoptimal mungkin sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan dengan melalui suatu proses interaksi yang berencana, terorganisasi, terarah, terkoordinasi, dan terkontrol dengan lebih memperhatikan taraf kesesuaiannya terhadap keragaman kondisi objektif individu atau kelompok siswa yang bersangkutan serta daya dukung sarana dan lingkungannya. Konsep penyelenggaraan model pembelajaran remedial secara tegas dinyatakan dalam Kurikulum 2013 yang diberlakukan berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 104 tahun 2014. Permendikbud 103 menegaskan bahwa pada RPP yang dibuat terdapat pembelajaran remedial dan pengayaan pada bagian penilaian. Sedangkan berdasarkan Permendikbud 104 dinyatakan bahwa penguasaan SK dan KD setiap siswa diukur menggunakan sistem penilaian acuan kriteria. Siswa yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Jika seorang siswa mencapai standar tertentu, maka siswa dinyatakan telah mencapai ketuntasan. Pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran tuntas dimulai dari penilaian kemampuan awal siswa terhadap kompetensi atau materi yang akan dipelajari. Kemudian dilaksanakan pembelajaran menggunakan berbagai metode yang dipadu dengan multimedia. Sasmedi 2011 mengemukakan pembelajaran remedial pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kuantitas siswa dan kualitas masing-masing siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Bagian kedua, tujuan pembelajaran remedial Muhtar dan Rusmini 2005 berpendapat tujuan kegiatan remedial adalah yang pertama, agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya. Yang kedua, dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Yang keempat, dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik. Yang kelima, dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya setelah ia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebabnya. Yang ketiga yaitu prinsip pembelajaran remedial. Prinsip pembelajaran remedial yaitu adaptif, interaktif, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan karakteristik siswa, pembenaran umpan balik sesegera mungkin, kesinambungan dan ketersediaan dalam pembelajaran pelayanan. Bagian terakhir yaitu prosedur pengajaran remedi. Menurut Arifin 2009, dalam melaksanakan pembelajaran remedial, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah yang pertama, menganalisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kesulitan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran yang meliputi merancang rencana pembelajaran, merancang berbagai kegiatan, merancang belajar bermakna, memilih pendekatan, metode, teknik, dan merancang bahan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran, yaitu memperbaiki rencana pembelajaran yang telah ada, di mana beberapa komponen disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan siswa. Yang keempat, menyiapkan perangkat pembelajaran seperti memperbaiki soal LKS. Dan yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang meliputi merumuskan gagasan utama,
memberikan arahan yang jelas, meningkatkan motivasi belajar siswa, memfokuskan proses belajar dan melibatkan siswa secara aktif. Yang keenam, melakukan evaluasi pembelajaran dan menilai ketuntasan belajar siswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang prosedur dari pengajaran remedial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.